Baik, kita lanjutkan kuliah kita untuk penentuan struktur, dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung kembali. Kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Untuk pembahasan hari ini kita akan masuk pada bahasan tentang bagaimana NMR itu. Mungkin secara sedikit kita akan bicara tentang ya, kita akan bicara mungkin sedikit dasar-dasar tentang penentuan struktur, bagaimana NMR itu berperan dalam penentuan struktur. Tapi sebelumnya itu saya sudah melihat tugasnya yang kemarin, sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kita bahas dulu sedikit soal yang kemarin yang saya berikan. Ada beberapa ini saya lihat masih perlu di ini ada jawaban yang diberikan, tidak tahu dari mana. Ini sudah bagus sekali. Bagaimana pembentukan ion molekulnya sudah dijelaskan dari awal. Setelah terbentuk ion molekul, yaitu sikloheksanon ini, dengan massa interceptnya muncul di 98 kanan sebagai massa molekul, dan itu juga saya lihat sebelumnya sudah diperlihatkan bagaimana pembentukan ion molekulnya. Kemudian selanjutnya bagaimana proses fragmentasinya. Di sini sudah kan sangat jelas bagaimana pemutusan itu, seperti apa pemutusannya, apakah homolog atau heterolisis, dan bagaimana terbentuknya ion molekul fragmen yang lainnya yang lebih kecil, yaitu M/set 55. Ini sudah bagus sekali pola fragmentasinya, cara mainnya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang dipahami, tidak sekedar tidak sekedar disalin dari sumber belajar yang lain atau di internet. Saya harapkan tidak sekedar hanya disalin, tetap dipindahkan, tetap ini dipahami, ya. Bagaimana pola fragmentasi untuk mendapatkan puncak-puncak fragmen antar massa ion setiap fragmen daripada yang ada dalam spektrum yang kita analisis. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya ada yang kurang saya perlihatkan. Itu sudah bagus ya. Yang masih kurang seperti ini misalnya. Nah, ini ion molekulnya 107 sudah jelas.
bagaimana pembentukan ion molekulnya dengan melepaskan satu elektron. Elektron apa yang lepas adalah elektron pasangan elektron bebas dari oksigen, sehingga membentuk kation radikal. Nah, cuma di sini tidak dijelaskan atau tidak rinci bagaimana kemudian muncul massa N/Z 143. Ya. Nah, di sini pemutus jelas, hanya arah panah, tetapi arah panah ini tidak menggambarkan tidak jelas gitu. Ya. Harusnya di sini kan ya kan? Ya, harusnya di sini kalau kita lihat ya dia harusnya pada saya tuliskan saja pas itu harusnya dia tuliskan di sini mana fragmentasinya lepasnya, jadi itu harusnya radikal ya, jadi ini yang harusnya yang lepas ini ya dia tuliskan radikal sini, kemudian satunya lagi radikalnya ke sini, sehingga nanti keduanya jadi radikal. Jadi kalau kita tuliskan ion molekulnya, kalau kita tuliskan ion molekulnya dari ion molekulnya kan di sini ada pasangan elektronnya satu, cuma ada radikalnya, kemudian di situ jadi ion radikalnya, ya, ya kan. Kemudian di sini tentunya karena dia lepas satu tadi, sini ada radikal. Ya, radikal ditambah dengan ya, kalau kita lihat minus, saya juga di sini ya, minus radikal C2H5. Radikal C2H5. Misalnya di situ minus radikal C2H5. Ya. Ini juga ada radikal gitu. Sehingga massa N/Z yang muncul, Z yang 143 ini, N/Z-nya dengan 143. Seperti yang di jawaban ini tidak jelas, hanya ada panah tetapi tidak jelas. Begitu juga ini kan melepaskan CH3, berarti kurang 15, ya kan? Kurang 15, ya, harusnya 128. Kalau 129 berarti ada proton plus 1. Ini harusnya kurang 15. Ya, itu yang kekurangan di situ masih ada. Dan yang lainnya saya temukan ya, ini yang jawaban yang ini yang kurang lengkap ya. Harusnya jawabannya yang setelah ini harusnya di sini dituliskan ion molekulnya.
Ya, ya harusnya kan seperti ini ya. Yang harusnya seperti ini ya, hasilnya. Ya harusnya ada dia tuliskan jelas yang mana itu yang molekul 18, 108 harusnya dituliskan gini. Kemudian ada radikal 1, kemudian ada positif. Karena yang hilang elektronnya adalah oksigen di situ ya. Harusnya seperti ini. Tuliskan 1 elektron. Itu ada kekurangan di situ ya. Jadi, kalau saya lihat jawaban ini ya sesuatu jawaban yang kurang dipahami, hanya dituliskan saja sesalin, atau mungkin dipahami tapi mungkin kurang teliti cara menulisnya, kurang teliti cara menulisnya. Perlu diteliti ya cara. Kemudian yang lain juga ada berapa lagi? Saya lihat. Ya. Nah, seperti ini juga. Ini juga tidak jelas sama tadi ya. Harusnya diperjelas bagaimana pasangan elektron di oksigen itu hilang 1. Kemudian ada juga ini, yang ini. Ya. Heksanon ini sudah benar, ion molekulnya ini sudah bagus ya. Elektron melepaskan 2 elektron ini sudah bagus. Cuma yang ada yang saya lihat di sini yang tidak, ini hanya dituliskan melepaskan CO, tapi mekanisme fragmentasinya yang dituliskan bagaimana dari ion M/93 melepaskan CO, seperti apa mekanismenya ya. Harusnya ini dilengkapi ya, dilengkapi. Kalau kita lihat kita dituliskan secara lengkap ya. Kira itu berapa yang begitu juga ini, ada juga yang ini. Saya ada di jawabannya. Ini mewakili saja ya, yang lainnya mungkin diperbaiki. Nah, seperti ini itu kan tampak bahwa pemutusannya itu dia tulis ada radikal, ya kan? Ada homolisis. Homolisis, jadi harusnya ada radikal. Ya benar, di sini sudah CH3 radikal, tapi di O-nya itu harusnya radikal. Jadi di sini ada kekurangan 1 ya. Jadi harusnya ada tanda panah dari sini. Harusnya ada tanda panah seperti itu. Harusnya ada tanda panah yang ini tambahan radikalnya ini, sehingga di situ tampak bahwa radikal atau pasangan 1 elektron tak berpasangan dari O itu bergabung dengan 1 elektron dari ikatan CC tadi yang putus itu, sehingga membentuk ikatan rangkap di sini. Itu ada kekurangannya. Diperjelas lagi tentang rincian bagaimana pemutusan itu terjadi dan kemana elektron itu diberikan. Apakah kedua-duanya atau hanya homolisis saja atau heterolisis? Itu diperjelas lebih jelas. Ini sudah cukup bagus, mungkin hanya kurang teliti cara menuliskannya sehingga ini
Baik, sekira itu tentang pembahasan kita tentang massa spektroskopi. Saya kira ini sudah cukup menjadi dasar kita bagaimana sebenarnya MS itu kita manfaatkan dalam penentuan struktur. Kita simpulkan bahwa data spektrum MS itu yang pertama yang harus Anda pahami mengenai prinsipnya. Prinsip kerja MS itu sudah kita jelaskan. Adapun mengenai instrumentasinya saya kira dipelajari di kimia analitik instrumen. Instrumen. Kemudian yang kedua mengenai skala prinsip, yang kedua adalah apa kegunaan MS itu dalam menentukan struktur. Kita jelaskan juga bahwa yang pertama adalah memberi kontribusi tentang penentuan struktur. Bagaimana kontribusinya adalah dia bisa menjelaskan struktur molekul melalui fragmentasi yang terbentuk. Jadi dengan adanya fragmentasi molekul itu bisa memberikan bukti bahwa strukturnya seperti itu. Yang membuktikan ini pola fragmentasinya secara ilmiah. Ya. Kemudian atau sebaliknya dari spektrum itu bisa menjelaskan struktur. Tidak sekedar membuktikan tapi bisa langsung menjelaskan struktur. Dan informasi yang penting dari MS sebenarnya adalah massa molekul daripada sampel yang dianalisa. Molekul dari sampel yang dianalisa. Kemudian juga ada beberapa tentunya informasi-informasi seperti rule of 13, ya, pelimpahan isotop dan sebagainya, yang informasi tentang kontribusi dari spektroskopi MS ini dalam penentuan struktur. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai ini sebelum kita pindah ke NMR. Silakan saya beri waktu 5 menit atau 10 menit kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa lewat chat ya. Ada yang menanyakan.
Ya. Tidak ada, ini juga ada saya dapatkan ada yang kurang ya. Kita lihat ion molekulnya sudah benar, kehilangan satu elektron pada masa 108 yang persennya itu muncul di situ. Kemudian dari mana ion molekulnya ini, kemudian ion molekul apa ampersand, ion ampersand masa permuatan 93 itu dari mana asalnya? Itu tentunya melepaskan metil CH3. Cuma lepasnya CH3 di sini tidak jelas apakah homolisis atau heterolisis ya. Kalau kita lihat ini ya harusnya kan dia adalah heterolisis. Jadi semua elektron yang berikatan antara C dengan O itu diambil oleh C, sehingga di situ melepaskan radikal bukan radikal tapi molekul netral CH3. Molekul netral CH3 ya kan, sehingga di situ tetap harusnya ini bukan netral ya, tapi radikal harusnya. Kalau molekul berarti plus 2 di sini, plus 2, jadi harusnya dia homolisis di sini bagaimana yang pertama tadi ya. Kemudian juga bagaimana lepasnya oksigen di sini membentuk ion molekul 78. Ini tidak, kurang tepat ya. Kurang tepat bagaimana lepasnya kemudian dari 93 menjadi 78 lepaskan oksigen, itu kurang tepat di situ. Tidak mungkin di situ terjadi pelepasan di situ oksigen tunggal. Ya, karena tidak ada dalam pelajaran pola fragmentasi secara ilmiah bisa lepas oksigennya secara sendiri mandiri. Yang jelas itu yang ada adalah lepasnya metoksi OCH3 di situ. Ya. Kemudian juga dari 78 menjadi 65, ini menjelaskan bagaimana mekanismenya. Itu juga dari 65 ke 51. Ya, perlu dijelaskan mekanismenya ya. Apa mekanismenya, di mana putusnya, di mana elektronnya itu berpindah ya, apakah ada massa yang hilang, massa apa yang hilang. Nah, kalau kita di sini kan ada, lihat di sini ada C5 siklik 5 jadi siklik keempat, berarti ada satu C yang hilang. Apa itu? Apakah CH, apakah CH2, apakah dia kation, molekul netral atau gimana? Itu perlu setidaknya ada penjelasan di situ. Ya, ya, ya. Ini hanya untuk supaya Anda sekalian bisa tahu ya, tahu. Saya hanya ingin saya ingin memastikan bahwa dalam menentukan pola fragmentasi dan molekul ini menunjukkan Anda ada kepahaman, tidak sekedar menyalin ada di internet atau apa yang ada di buku, tapi setidaknya apa yang kita tulis itu kita pahami. Karena sebenarnya semua jawaban kalau kita mau cari itu semuanya ada di buku ya, jadi informasi di internet. Kira itu, mungkin ada banyak lagi yang saya belum periksa lebih jauh dari semua jawaban, tapi ada ini yang saya temukan beberapa yang kurang. Tapi secara keseluruhan untuk tugas ini sudah cukup bagus. Secara keseluruhan mewakili bagaimana menuliskan pola fragmentasi dari ion molekul itu sudah bagus. Yang itu adalah memutuskan ikatan, kemudian kemana elektron itu diberikan,
bagaimana pola pemutusannya, apakah homolisis atau heterolisis. Itu yang kurang di situ, perlu diperjelas. Baik, kita lanjut ke topik yang lain adalah NMR. Dan pembahasan kita ini kita akan sebenarnya kita akan bahas tentang chemical shift dan jenis signal proton NMR. Dalam pertemuan kita akan bahas ini chemical shift yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Tentang NMR. Ya. Tapi sebelumnya kita akan bicara sedikit mengenai prinsip dasarnya. Jadi NMR itu dari kata nuklir magnetic resonansi. Jadi kalau kita lihat nuklir magnetic
ketik eh, resonansi ya. Mana sih kalau resonansi itu tulisannya? Clear magnetic resonance. Kita Indonesia kan ya, harusnya dia adalah resonansi di RMN resonansi Indonesianya ya. Itu apa yang namanya NMR ini asal usul dari NMR ini adalah mendeteksi jenis inti atom. Kemudian perbedaan lingkungan inti menggambarkan jenisnya. Jenis inti tersebut maksudnya kedudukan inti itu dalam ruang. Nah, dengan mengetahui kedudukannya, maka struktur molekul ya. Jadi mendeteksi jenis inti atom, kemudian perbedaan lingkungan inti itu. Dengan adanya perbedaan lingkungan inti itu, apa yang dimaksud perbedaan lingkungan inti? Saya berikan contoh. Ini ada struktur saya punya struktur sini.
Ini ada toluen ya. Yang dimaksud dengan perbedaan lingkungan, misalnya kita sini punya molekul, di situ ada hidrogen, ada hidrogen yang terikat di C sebagai CH3, ada juga hidrogen yang terikat di CCNA. Jadi di situ memiliki perbedaan lingkungan proton yang CH3 ini. Kalau CH3 semua lingkungannya dari ketiganya ini sama, sehingga nanti kalau dia dalam NMR itu akan terdeteksi sama. Kalau terdeteksi sama, makanya sama ya, karena lingkungannya yang sama. Jadi mendeteksi jenis ini, kemudian lingkungan inti menggambarkan jenis inti tersebut, kedudukan inti di dalam ruang. Proton yang ada intinya di sini itu antara CH3 dengan yang ada di Indonesia. Nah, itu lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda, deteksi NMR terhadap inti proton yang ada di sini tentu berbeda-beda deteksinya. Apa yang dimaksud berbeda deteksinya? Artinya di proton nanti akan melahirkan, di NMR nanti akan melahirkan pembacaan yang menunjukkan perbedaan itu. Nah, disitulah nanti ada namanya chemical shift, pergeseran kimia. Kemudian yang akan dengan jenis proton, ini signal proton. Ini signal proton. Jadi dengan perbedaan lingkungannya, maka signalnya juga akan berbeda. Perlu juga di sini bahwa inti yang dideteksi oleh NMR, catatan inti yang dideteksi oleh NMR adalah inti yang memiliki spin. Kita sudah belajar tentang spin ya, dengan quantum spin. Ya kan ada yang itu kan spin kan ada sepertua, plus sepertua dan minus sepertua. Ada atom yang memiliki spinnya 0. Ya, antara perbedaan antara plus 1 plus 2 sama, jumlah elektronnya sama, genap. Hingga ada yang spinnya tidak sama dengan 0. Nah, inilah yang kemudian dideteksi oleh inti-inti yang memiliki spin ini, yang dideteksi oleh NMR. Kenapa? Nah, karena dengan adanya spinnya ini, maka dia bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Kan spin positif dan spin negatif. Karena inti dari alat NMR ini adalah magnet, yang dia harus punya medan magnet di sumber magnet yang sangat besar. Semakin besar sumber magnetnya, sumber resources atau B0 magnetiknya itu semakin besar, itu semakin bagus. Nah, itu menunjukkan frekuensinya lebih besar. Kira itu yang ini spin ya. Yang mana itu? Jadi semua unsur-unsur yang ada di alam itu ada yang
kelompokkan mempunyai spin, ada yang tidak memiliki spin. Nah, inti-inti yang bersang kemudian memiliki medan magnet, ya akan menimbulkan medan magnet walaupun itu kecil ya. NMR ini adalah suatu bentuk spektroskopi pada daerah magnetik panjang gelombang elektromagnetik yang besar karena energinya kecil, menyebabkan adanya spin atau perputaran inti atom yang ditunjukkan oleh suatu momen magnet nuklir, momen magnet yang kemudian terbaca sebagai sinyal berupa suatu vektor. Kita lihat seperti apa yang inti-inti yang memiliki oksigen, karbon 12, karbon 18 itu tidak memiliki spin. Semua yang genap atomnya itu tidak terbaca. Jadi yang terbaca adalah yang memiliki ganjil. Misalnya adalah nitrogen, N1 karbon 13, N15, 19, Si 29 dan seterusnya. Karbon 12 tidak. Itu dalam NMR itu sampelnya ya harus cukup banyak, tidak sama dengan alat-alat yang baik. Kalau alatnya yang sensitif sampai berapa ya, 1000 Hz, ada kan 300 Hz. Itu biasanya kita minta sampel cukup banyak. Kenapa? Karena yang terbaca protonnya adalah isotopnya dan karbon isotopnya itu kan kelimpahannya kecil, ya itu kan sampel cukup banyak, hanya 5 miligram, tidak sama dengan IR ya, bawah 1 miligram itu cukup. Jadi inilah inti-inti yang memiliki spin yang bisa dideteksi oleh NMR dengan adanya pemberian medan magnet menunjukkan spin ini memiliki momen magnet. Ya, itu yang terbaca perlu di ya. Kemudian untuk setiap inti yang memiliki spin, kedudukan spin adalah tertentu. Di setiap inti itu memiliki spin yang tertentu, yang tentunya adalah ditentukan oleh bilangan kuantum spin inti tersebut, ya, L ya, bilangan kuantum L. Dan ini tetap untuk setiap inti. Kita lihat untuk setiap inti itu kuantum spinnya terdapat kedudukan spin berjumlah 2L tambah 1. Sudah kita pelajari ya. Terdapat kedudukan spin berjumlah 2L tambah 1. Sehingga dia berkisar perbedaan dari 1 plus L hingga minus L. L hingga minus L. Hingga kedudukannya minus L plus minus L kurang 1 dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya hidrogen. Oke. Kita lihat hidrogen. Hidrogen itu memiliki spin
spin L sama dengan /2, ya kan? Spin L sama dengan /2, maka akan mempunyai kedudukan spin, mempunyai kedudukan spin 2 kali /2, 2 kali 2 kali kali /2 tambah 1 dan 2. Intinya, ya kan? Yang mana itu spin daripada kedudukan spinnya 2 kali /2 plus 1 sama dengan 2, yaitu plus 2 dan minus /2. Ya kan? Sebagaimana rumusnya tadi, ya. 2L tambah 1. 2L tambah 1. Nah, misalnya juga kita apa di atas itu adalah ya klor 35 Cl 35. Spinnya kalau kita bilangan kuantumnya kan 1s2 atau 28, 18 dan seterusnya itu, maka L-nya di sini hanya sama dengan untuk klor itu kalau kita lihat 3/2 L berarti 3/2 ya, 3/2. Spinnya 2 kali 2 lalu kan berapa? 4 ya. Untuk inti hidrogen, untuk inti klor ya. Yang mana yang 4 itu? 4 itu masing-masing 3/2 minus 3/2, kemudian minus 1/2, dan plus 1/2 dan plus 3/2. Yang jelas ini bahwa ini adalah unsur-unsur yang bisa terdeteksi di NMR ketika unsur itu memiliki spin. Tidak sama spinnya artinya spinnya tidak sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau karbon 12 kan 0. L-nya sama dengan 0. Itu juga oksigen 18 L dengan 0. Tidak sama dengan hidrogen, L-nya sama dengan 1/2. Kalau klor itu 35, L-nya sama dengan 3/2. Jadi ini bisa dipahami bahwa suatu
unsur yang bisa dideteksi oleh NMR adalah unsur yang memiliki spin. Atau spinnya sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti kalau ketika sampel ini ditempatkan pada daerah medan magnet yang kuat, maka akan terjadi transisi. Jadi transisi. Keadaan transisi inilah dia dari awal sampai dari keadaan sampai dengan keadaan transisi itu. Maka berapa frekuensi medan magnet atau frekuensi medan magnet yang diserap, nah, itu kemudian memberikan signal daripada inti tersebut. Hanya bila tidak ada medan magnet yang memberikan, tentunya semua kedudukan tingkat spin dari suatu inti mempunyai sama, arah yang tidak beraturan. Ketika bila medan magnet itu diberikan, maka setiap spin, setiap inti yang berputar menghasilkan medan magnet, jadi searah. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira saya coba carikan gambarnya. Kira-kira seperti ini. Awalnya inti atom itu biasanya sampelnya dalam bentuk cair. Inti atom yang tidak diberikan medan magnet itu tidak memiliki arah momen magnet, sehingga arah momen magnetnya itu tidak beraturan. Tapi ketika dimasukkan sampel itu dalam NMR, kemudian diberikan medan magnet yang besar, nah, semua magnet ini, spin-spinnya ini kemudian berubah arah. Ada yang arahnya searah, ada yang berlawanan. Terhadap medan magnet tersebut. Ada yang berlawanan dengan arah medan magnet, ada yang searah. Nah, ini kemudian perbedaan spinnya ini kemudian yang terbaca di alat. Perbedaan itu berapa perbedaan? Perbedaan. Arah spinnya itu menjadi terarah ketika diberikan medan magnet. Kedudukan spin plus arah tentunya memiliki tenaga yang rendah, sedangkan kedudukan spin yang minus mempunyai tenaga yang tinggi karena dia berlawanan dengan medan magnet. Perpindahan dari keadaan energi dan energi alfa atau kedudukan spin positif menjadi kedudukan spin negatif, itulah yang disebut dengan resonansi. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana kerja NMR itu, dia akan membuat semua spin alfa menjadi spin beta. Perubahan disebut dengan resonansi. Perubahan ini yang disebut resonansi. Kalau kita lihat di sini ya kan, ada yang searah dengan magnet, ada yang berlawanan. Yang searah ini kemudian diberikan energi, jumlah energi yang merubah
spin yang searah medan magnet kemudian berubah berlawanan medan magnet. Ya, semua spin alfa ini dirubah menjadi spin beta. Perubahan ini yang disebut dengan resonansi. Dikatakan resonansi magnet inti. Nilai resonansi inilah kemudian disebut, diinterpretasikan dalam bentuk energi. Dalam bentuk energi sejumlah hanyut yang kemudian nanti di alat yang dikasih menjadi geseran, nilai geseran kimia, nilai geseran kimia. Dengan cara mengubah elektromagnet, ya. Jadi alat itu kemudian magnetnya, nilai magnetiknya itu dirubah-ubah, dipresisi sehingga sampai terjadi resonansi inti, spin daripada inti. Ya. Medan magnet yang diberikan sampai terjadi resonansi. Misalnya untuk energi menggunakan frekuensi sebesar 60 MHz itu diberikan medan magnet yang besar, ya. Magnet yang besar. Kalau kita lihat persamaannya secara matematik, kita lihat persamaannya secara matematik. Inti itu mengalami resonansi dengan adanya pemberian medan magnet. Nah, ini yang terjadi. Jumlah energi yang diberikan itu banding dengan medan magnet yang diberikan. Juga dengan medan magnet dengan dikalikan dengan tetapan Planck dengan giromagnetiknya. Nah, giromagnetik ini berbeda-beda untuk setiap inti. Tergantung pada jenis inti. Tergantung pada jenis inti. Giromagnetik inilah kemudian yang dikonversi menjadi nilai geseran kimia. Geseran kimia. Mengenai prinsip dasar, ya, mengenai resonansi magnet inti. Dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku. Ada Hoffman, ada juga
NMR yang lain bisa dibaca. Ini lagi shared kimianya, inilah yang kemudian memberikan perbedaan antara inti yang satu dengan inti yang lain, yang kemudian memberikan apa namanya, gambaran tentang kedudukan inti-inti di dalam molekul itu. Oleh karena itu, NMR ini sangat penting dalam elusidasi struktur. Bahkan yang menjadi patokan utama adalah NMR. Kan? Adapun IR dan ini hanya memberikan data tambahan untuk struktur. Baik, kita lihat mengenai apa itu geseran kimia. Geseran kimia. Atau sebelumnya kita lihat dulu apa sih informasi yang diberikan. Apa yang diberikan oleh NMR dalam ini pentingnya informasi apa yang diberikan oleh NMR dalam menentukan struktur molekul. Dan ini ada beberapa hal ya, informasi yang diberikan. Atau sebelumnya kita di sini kita lihat dulu NMR itu dalam elusidasi struktur yang kita akan bahas ada namanya HNMR, kemudian ada CNMR, H1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada H1, ada C13, bukan C12 ya, NMR. Karbon NMR 13. Informasi apa yang diberikan oleh HNMR? Ini setidaknya ada beberapa informasi. Yang pertama, jumlah signal yang menunjukkan banyaknya jenis, banyaknya proton. Ini tidak sama dengan banyaknya proton ya. Jadi NMR itu jumlah signal tidak menunjukkan jumlah proton. Dia hanya menunjukkan banyaknya tipe proton. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya ada signalnya 4, berarti kita mengatakan, tidak bisa kita mengatakan bahwa molekul itu memiliki 4 proton. Kita hanya bisa mengatakan bahwa dia memiliki satu tipe proton. Jumlah signal menunjukkan banyaknya tipe proton.
menunjukkan tipe proton. Nah, misalnya benzena. Benzena itu hanya menunjukkan satu tipe proton, hanya menunjukkan satu signal saja. Tetapi jumlah proton untuk benzena ada 6, ya kan? Benzena kan ada 6. Ketika diukur dengan NMR, itu benzena itu hanya satu signal saja proton. NMR-nya hanya satu signal, satu garis saja. Itu satu signal saja, muncul satu signal di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa jumlah signal itu adalah jumlah yang menunjukkan banyaknya tipe proton atau jumlah tipe proton. Tipe proton yang dimasukkan, tipe proton itu kan ada tersier, ada sekunder, ya, primer. Ya. Banyaknya tipe proton. Tipe proton, tipe proton itu apakah proton tersier, sekunder, atau primer? Bedanya itu yang pertama ya dalam HNMR. Informasi apa lagi yang diberikan adalah posisi signal. Atau yang dikenal dengan geseran kimia. Atau bahasa Inggrisnya chemical shift. Shift. Apa informasi ini? Posisi signal itu menunjukkan tipe signal itu sendiri, tipe proton. Tipe proton. Tipe proton yang dimasukkan di sini, tipe proton tidak sama dengan banyaknya tipe proton tadi kan ada diantaranya tipe proton tersier, sekunder, atau primer. Tipe proton yang masukkan di sini, apakah di sini maksudnya alifatik, aromatik, proton hidrogen, hidroksil, NH, dan seterusnya. Itu yang kemudian yang berikutnya adalah integrasi puncak signal. Jadi jumlah signal, posisi signal, kemudian yang ketiga adalah integrasi puncak signal. Apa itu? Ini integrasinya menunjukkan adalah secara kuantitas relatif jumlah proton dari setiap tipe, proton itu, proton pada signal. Ini menunjukkan tipenya apa? Integrasi itu semacam integral yang menunjukkan secara
kuantitatif jumlah proton pada setiap tipe signal. Kita lihat, tapi kalau misalnya saya berikan contoh ilustrasi, misalnya toluen. Toluen itu kemungkinan muncul dua puncak. Kita lihat ya. Saya berikan ilustrasi dulu. Nah, ini misalnya toluen. Ya. Jadi toluen di sini ada dua signal, bisa kita lihat ya. Itu ada dua signal. Sebenarnya kalau NMR yang lebih sensitif itu akan muncul setidaknya ada 1, 2, 3, ada 4 signal. Cuma karena bensinanya ini rapat, maka ini muncul satu signal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini nanti akan ada namanya integrasi. Integrasi itu apa? Ya. Integrasi itu akan muncul nanti seperti ini, garis-garis di dalam spektrum itu, atau dia garisnya tidak seperti ini ya, tapi garisnya seperti, carikan dulu ya. Lambangnya itu lambang integral. Kita pakai ini saja ya. Kira-kira seperti ini ya, seperti itu. Kemudian ini juga seperti ini. Di sini nanti akan muncul integrasi, dia munculkan sama dengan 3. Atau mungkin dia 3. Nah, di sini dia integrasinya, kemudian dia sama dengan 5. Menunjukkan bahwa perbandingan antara ini signalnya CH3 ini ya, foton CH3 A dari CH3, ini proton H dari bencena. Itu akan muncul integrasi. Integrasi ini munculkan misalnya integrasinya 3, di sini integrasinya 5. Ini hanya relatif ya. Perbandingan relatif yang menunjukkan bahwa signal ini itu terdapat 3 jumlah proton. Dan signal di seluruh signal itu ada 5 proton berdasarkan integrasi ini. Ya. Misalnya contoh yang lain, kalau misalnya kita berikan di sini ada 3 CH3, ada 3 CH3, maka di sini nanti CH3-nya tetap 1 sama, maka mungkin ini akan muncul di sini integrasinya jadinya 9. Satu signal untuk CH3 karena seluruh CH3 ini protonnya sama, maka muncul satu signal. Itu akan kita bahas nanti ya, jelas.
Yang jelas di sini saya ingin jelaskan tentang apa itu integrasi. Sedangkan benzena di sini hanya muncul 3, di sini menjadi 3. Ya, integrasinya di seperti itu, ya. Jadi integrasi itu puncak signal, integrasi puncak signal itu adalah secara kuantitas relatif jumlah proton dari setiap tipe proton. Itu yang dimaksud dengan integrasi. Ya. Selain daripada itu, informasi apa lagi adalah pola splitting. Adalah pola splitting. Splitting atau pecahan puncak signal. Puncak signal. Puncak signal memberikan informasi tentang adanya proton hidrogen tetangga. Hidrogen tetangga. Adanya hidrogen tetangga. Itu akan memberikan di situ. Sedikit saya akan berikan jadi setidaknya ada 4 informasi untuk proton energi. Kita rangkum informasi itu seperti ini. Misalnya kita lihat ada NMR proton berikut. Ini contoh spektrum itu 4 informasi dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah signal. Jumlah di situ ada setidaknya ada 4 signal. Ya, ada 4 signal. Yang signal yang pertama itu standar. Biasanya muncul pada daerah 0 ppm, geseran kimia. Itu yang kita sebut tadi signal. Jadi setidaknya untuk spektrum ini munculnya adalah muncul 4
Maksud empat signal. Kemudian yang kedua adalah posisi signal, geseran kimia ini. Yang informasi yang pertama kita dapatkan ada 4 signal. Ada nomor situ, ada yang di garis biru, ada 4, ada 3. Kemudian ada TMS, itu standar ya. Signal yang pertama selalu ada standar. Standar itu yang pakai biasanya adalah pakai tetrametilsilen. Tetrametilsilen. SiCH3 4 kali. Itu adalah sesuatu yang diukur memiliki geseran kimia 0, dibuat geseran kimianya yang mendekati 0 sehingga dia geseran kimianya dianggap sama dengan 0 sebagai standar. Jadi jumlah signalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang apa? Kedua adalah atau geseran kimia. Dari ketiga signal ini kita abaikan yang standar, posisi signalnya berbeda-beda. Signal yang nomor 2 itu memiliki geseran kimia di daerah 4,0. Itu bisa dilihat, itu daerah 4,0. Kemudian signal yang nomor 3 di daerah antara 1 sampai 2 ppm geseran kimia. Posisi signal maksudnya kan geseran kimia ya, yang dimasukkan geseran, nilai geseran kimia signal itu posisi signal. Kemudian yang signal yang nomor 3 tadi itu berada dari 1 sampai 0. Kemudian yang nomor 4 berada daerah 6 sampai 7,5 ppm. Ini menunjukkan posisi signalnya yang berbeda. Itu menunjukkan jenis protonnya yang berbeda. Itu yang dimaksud posisi signal. Kalau jumlah signal, posisi signalnya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi puncaknya. Integrasinya. Nah, kebetulan di sini tidak dimunculkan integrasinya. Kalau saya lihat tidak dimunculkan. Yang ada integrasinya. Integrasinya kira-kira seperti ini. Senyawa yang sama. Integrasinya adalah 55,5 yang signal yang keempat, signal yang posisi yang kedua tadi 22, kemudian 32. Kalau diintegrasi dari ini 55 banding 22 banding 33, artinya 5 banding 2 banding 3. Jadi yang ini memiliki 5 proton, yang ini memiliki 2 proton. Kemudian yang terakhir ini memiliki 3 proton. Ya, tanpa jelas ya untuk senyawa ini. Ya. Ya. Tanpa jelas. Kalau bensinanya kan di situ signalnya ada 5 proton. Kemudian signal CH2-nya 2 proton. Kemudian signal CH3 3 proton. Itu yang dari integrasi. Jadi integrasi ini, integral lainnya ini nanti akan diberikan di informasi di proton nanometer. Itu menunjukkan
perbandingan relatif jumlah proton pada masing-masing signal. Itu kita akan di situ jumlah proton. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pola splitting. Pola splitting pecahan signal. Ya. Seperti ini pecahan pecah signal. Kita lihat di sini untuk signal nomor 2 yang posisi signalnya geseran kimia pada 4,0 itu tampak ada 4 puncak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 puncak. Kalau yang 3 itu ada 3 puncak. 3 puncak. Kemudian yang signal keempat ada 2 puncak yang memiliki pola yang sama. Pola yang sama yaitu masing-masingnya adalah 2 puncak. 2 puncak. Nah, biasa dikatakan ini doublet-doublet. Nanti akan kita lihat di sini yang informasi yang keempat ini tentang splitting, yang namanya singlet, ada doublet, ada triplet, ada triplet dan seterusnya. Ada doublet-doublet, ada triplet dan seterusnya. Ada doublet, triplet dan seterusnya. Ya. Itu untuk proton NMR. Ya. Jadi di dalam proton NMR ini setidaknya nanti kita akan dapatkan informasi yang setidaknya ada 4 informasi yang bisa kita dari proton NMR itu. Dari 4 informasi inilah nanti yang akan kita ramu untuk menentukan struktur. Tidak mudah ya, agak rumit memang. Tapi kalau yang sudah pengalaman itu sangat mudah membaca proton NMR. Setidaknya kita sudah paham kimia aromatik gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu akan ada gambarannya nanti untuk pelajaran berikutnya. Jadi setidaknya untuk pertemuan kita ini adalah seperti itu. Ada informasi yang bisa kita dapat dari proton NMR. Kemudian yang berikutnya adalah karbon NMR. Karbon NMR. Untuk 13 NMR. Itu karbon NMR hanya 2 biasa informasi secara dua. Pertama adalah banyaknya signal muncul menunjukkan jumlah banding menunjukkan banyaknya sinyal yang muncul itu sebanding dengan jumlah karbon. Dan yang kedua, posisi signal menunjukkan jenis karbon. Setidaknya 2 informasi yang bisa kita dapatkan dari CNMR itu, proton NMR, karbon NMR. Yang pertama adalah banyaknya signal yang muncul itu sebanding dengan jumlah karbon. Ada 10 signal yang muncul itu ada 10 karbon. Nah, ini untuk terlepas dari adanya bidang simetris ya. Karena ada juga karbon yang simetris itu muncul 1,
tetapi pada hasilnya 2, tapi terbaca di spektrum yang menunjukkan bahwa adanya 2 kali lipat karbon pada satu signal. Misalnya satu signal itu terbaca karbon, pada hakikatnya di situ mungkin ada 2. Tergantung nanti akan ada muncul sendiri dalam kelipatan itu akan terbaca. Akan seperti itu ya. Setidaknya juga ini informasi yang pertama yang Anda tahu bahwa banyaknya signal pada CNMR itu sebanding dengan jumlah karbon. Kemudian yang kedua adalah posisi signal menunjukkan jenis karbon. Jenis karbon yang mungkin adalah ada karbon alifatik, aromatik, ada karbon yang mengikat dengan oksigen, mengikat dengan OH, ada karbon yang CO, Aqua, dan seterusnya. Posisi signal maksudnya nilai geseran kimianya. Nilai geseran kira itu untuk ANMR dan CNMR. Baik, mari kita coba ulangi kembali. Kita coba ulangi dari 4 informasi yang bisa kita dapatkan dari proton NMR. Ini ada slide yang namanya coba berikan. Kita lihat untuk chemical shift dan jenis signal pada proton NMR. Dulu. Yang pertama adalah jumlah signal. Dalam proton NMR itu, setiap tipe proton yang berbeda akan muncul pada tempat berbeda. Sudah kita jelaskan tadi kenapa signalnya berbeda, ya berbeda. Dengan berbeda, maka medan magnet yang diterima oleh proton dengan lingkungan yang berbeda itu berbeda, sehingga energinya juga berbeda, akan muncul pada geseran kimia yang berbeda. Jumlah signal proton. Kalau kita lihat di sini jumlah signal proton untuk spektrum ini, ya, tampak ada 3. Ya. Yang satu, kalau kita lihat ini ada 3 ini ada 1,
dan ini 2, kemudian ini 3. Itu ada 3 signal proton. Signal proton yang 3, karena terdapat 3 lingkungan proton. Proton pada CH3, nah, ketiga proton pada CH3 itu lingkungannya sama. 2 proton pada CH2 lingkungannya sama. Kemudian ada 5 ada benzena. Sebenarnya di sini lingkungannya ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara perbedaan itu antara di sini itu sama dengan yang di sini. Kemudian yang sama lagi adalah ini dengan ini sama. Kemudian yang ini yang beda. Jadi setidaknya ada perbedaan untuk proton di sini ada 3. Ini di sini, ini sama dengan di sini, dan ini yang sama di sini. Tetapi karena nilai perbedaannya mirip, maka muncul pada daerah yang mirip-mirip. Tetapi nanti dari splittingnya itu akan muncul sendiri. Dari splittingnya akan muncul di dalam perbedaannya. Ya. Yang jelas, informasi yang pertama untuk ini dalam proton apa jumlah signal kita kenal. Oh, ternyata di sini muncul 3 signal yang menunjukkan adanya 3 lingkungan tipe proton. Adanya tipe 3 proton. Ya. Kemudian yang berikutnya, integrasi puncak sudah kita jelaskan juga. Integrasi puncak ini yang menunjukkan relatif jumlah proton terhadap yang lain. Sudah kita jelaskan juga ini. Integrasi puncak ada informasi nanti menunjukkan jumlah proton. Ada 5, di sini 5 proton, di sini ada 2, di sini ada 3. Itu akan terbaca di alat dengan adanya integrasi. Kemudian ini juga integrasinya, itu cara menentukan integrasinya 5 banding 1,9 banding 3,0. Di 5 banding 2 banding 3. Dari mana itu? Ya dari luas puncaknya ini, puncak integrasinya. Ini 58. Ini luasnya 20, ini luasnya 33. Luas puncak integrasi. Bukan jumlah proton. Kemudian yang berikutnya geseran kimia. Apa itu geseran kimia? Ya. Waktu 5 menit lagi ya. Geseran kimia adalah nilai daripada frekuensi resonansi dari inti itu sendiri sebagai akibat jumlah energi yang diberikan. Energi berupa frekuensi energi magnet yang diberikan. Baik, ini bagaimana proton itu bisa muncul di era geseran kimia yang berbeda, itu tergantung dari perbedaan dari lingkungan proton itu sendiri. Lingkungan proton yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat ini, ada CH3,
Kalau kita lihat daripada ini, itu ada CH3 di situ, itu lingkungannya hampir sama. Ya. Kalau lingkungannya sama, maka nilai geseran kimianya akan muncul sama. Jadi tergantung daripada lingkungannya. Lingkungan yang berbeda menunjukkan geseran yang berbeda. Misalnya CH3 yang dekat CO itu berbeda dengan CH3 ini. Kemudian kalau kita lihat ketiga CH3 ini semuanya sama, maka lingkungannya sama, maka ini akan muncul pada signal yang sama. Ada geseran kimia yang sama. Ketiga CH3 ini nanti aku pada geseran kimia yang, tapi CH3 yang sebelah ini itu berbeda karena diapit oleh CO sehingga lingkungannya berbeda. Dan seterusnya, karena adanya lingkungan yang berbeda sehingga geseran kimianya berbeda. Ya. Gimana geseran kimia itu muncul, adanya perbedaan, itu terletak pada perisai atau perlindungan daripada inti oleh atom itu sendiri. Bagaimana perlindungan oleh valensi terhadap inti itu, terhadap inti atom itu. Nah, karena adanya perbedaan lingkungan, maka tentunya efek-efek daripada atom tetangga yang bisa menarik atau memberikan efek induksi dan efek mesomeri. Ya, kalau induksi elektronnya, kalau dia menarik elektron, berarti dia membuka perisai. Membuka perisai. Kalau dia mendorong elektron, mesomerinya ke dalam, maka dia akan memiliki efek perisai yang besar. Jadi di situ dia ini. Jadi kalau misalnya suatu proton terikat pada lingkungan yang menyebabkan proton itu elektron valensinya tertarik, kalau dia tertarik, maka efek perlindungan elektron valensi terhadap proton ini menjadi terbuka. Jadi terbuka. Kalau dia terbuka, maka medan magnet yang diberikan menjadi kecil. Jadi kecil. Sehingga nanti nilai geseran kimianya besar. Nah, ini perlu dicatat ya. Di sini biasa kita banyak yang kali terbalik, Pak. Di nilai geseran kimia itu kan ada mulai dari, untuk proton itu kan mulai dari 1 sampai 15. Ada sampai 12 ya. Nah, kalau kita lihat di sini di atas tadi 1 sampai 8. Proton itu bisa 1 sampai 1 sampai 12 ya. Ada sampai 14. 1 sampai 14 nilai geseran kimia. Nilai geseran kimianya itu 1 sampai 14. Nah, biasanya muncul di situ, proton-proton muncul di situ. Ya. Kalau protonnya terperisai, ya, kalau kita lihat di sini kan ada efek perisai yang garis medan magnet ini, kemudian ada perlindungan oleh elektron valensi. Ya, kalau elektron valensi tertarik atau di mana proton ini terikat, tentunya dia akan berbeda ketika proton terikat dengan karbon atau proton ini terikat oleh oksigen. Bisa O, H, C, H. Itu berbeda. Nah, kalau dia proton ini terikat oleh O, biasanya elektron valensi dari hidrogen itu tertarik ke O. Sehingga inti dari proton ini menjadi tidak terperisai.
atau kurang terperisai atau kurang terlindungi atau biasa disebut dengan efeknya adalah shielding. Ini tuliskan shielding, artinya tidak terlindungi. Shielding, ya, dia tidak terlindungi atau kurang terlindungi. Kalau dia kurang terlindungi, maka medan magnet yang diterimanya itu menjadi besar. Ya. Medan magnet yang diterimanya menjadi besar. Atau medan magnet yang diberikan itu tidak kecil. Medan magnet yang diberikan itu kecil saja. Ya. Karena untuk membuat inti itu beresonansi, kan diberikan medan magnet dari luar. Kalau diberikan medan magnet dari luar, ketika intinya itu terperisai oleh elektron valensi, maka untuk membuat inti itu menjadi terresonansi, maka dibutuhkan medan magnet yang lebih besar, lebih banyak untuk menginduksi inti tersebut. Ya, semakin besar medan magnet yang diberikan, maka maka geseran kimianya semakin kecil, geseran kimianya menjadi kecil. Sebaliknya kalau dia kurang terperisai atau terbuka, perlindungan dari elektron valensinya terbuka, maka medan magnet yang diberikan kecil saja, tidak besar. Dan biasanya ini geseran kimianya juga menjadi besar. Medan magnetnya kecil, kemudian geseran kimianya menjadi besar. Jadi kalau kita lihat di sini, medan magnet yang diaplikasikan melindungi sirkulasi elektron valensi. Kemudian itu menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet yang diaplikasikan. Kemudian setelah itu elektron valensi melindungi, memeriksa inti dari efek medan magnet yang diaplikasikan. Ya. Jadi sejauh mana perisai daripada elektron valensi terhadap inti ini, itulah yang memberikan perbedaan nilai geseran kimia, ya. Nilai geseran kimia. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana geseran kimia itu. Jumlah efek perisai dari elektron valensi berbeda pada setiap tipe proton dalam molekul. Nah, ini harus dipahami, ya, pertama, bahwa setiap proton yang ada dalam molekul sulfur itu kan letaknya berbeda-beda, sehingga tipe proton itu dianggap berbeda. Ya. Dengan demikian, ketika berbeda, maka proton itu akan muncul pada nilai geseran kimia yang berbeda. Di mana proton-proton itu akan muncul? Ada di daerah yang disebut dengan unfile. Atau unfile ini artinya sangat terperisai. Proton-proton yang terperisai akan muncul di daerah sini, sebelah kanan. Kemudian proton-proton yang kurang terperisai akan muncul di daerah sebelah kiri, atau downfield. Yang upfield itu membutuhkan medan magnet yang lebih tinggi untuk resonansi. Ya. Jadi dia akan membutuhkan nilai medan magnet yang besar untuk terjadinya resonansi inti. Kenapa? Karena intinya lebih terperisai oleh elektron valensi. Ya. Berbeda dengan inti yang kurang terperisai. Mari kita lihat apa yang dimaksud perisai dan kurang terperisai. Ya. Saya ingin memberikan contoh mungkin.
Ini ada, misalnya kalau kita punya molekul, saya berikan contoh kecil aja ya, yang oksigen dulu, satu contoh saja. CH3, dia kita berikan contoh yang lain. Baik, waktunya sudah habis ya. Saya kira kita akan bahas lagi lebih jauh tentang ini di minggu depan. Kita akan bahas lagi tentang geseran kimia ini dan jenis signal proton untuk minggu depan. Waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu sampai di sini. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Setidaknya pernah, artinya ada hal-hal yang baru didengar. Kemudian jangan dibiarkan hal yang baru didengar itu kemudian dibiarkan saja berlalu. Saya harapkan bisa dicatat, kemudian dicari tahu tentang hal tersebut berdasarkan cari informasi yang sumbernya bagus untuk melengkapi apa yang baru terpahami. Ya kan? Sesuatu yang didengar atau baru terdengar itu kan membuat kita bertanya-tanya, atau baru 2 kali terdengar, harus dicari informasi seperti itu ya, untuk memahami sesuatu. Itu cara belajar yang bagus. Tentunya akan berbeda dengan sesuatu itu tidak pernah terdengar sama sekali. Kalau tidak pernah terdengar sama sekali, artinya ya tidak ada peluang untuk mengetahui. Nah, kalau misalnya sudah terdengar 2 kali, kemudian kita berusaha mencari tahu dengan sumber-sumber yang berbeda, yang valid, nah, itu bisa menambah pengetahuan. Jadi kami sebagai pengajar tentunya tidak bisa banyak memberi manfaat, dan kalianlah yang akan berdiri di atas kaki kalian sendiri masing-masing untuk banyak belajar mandiri. Ya, baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.